Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang lingkungan hukum, teknologi, akuntansi, dan politik dalam bisnis internasional. Itu beranggotakan saya sendiri, Ahmad Fahri Azhar, dan kedua rekan saya, Anzalna Rahmawati dan Ayu Sakinah. Selanjutnya yaitu latar belakang dari materi yang akan kami bahas. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas negara. Transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain sering disebut dengan bisnis internasional atau international trade. Bisnis internasional telah tumbuh dengan sedemikian cepatnya dalam dekade terakhir, sehingga banyak ahli meyakini bahwa semua orang sedang hidup dalam era globalisasi. Di dalam bisnis internasional, terdapat berbagai bagian-bagian penting yang harus dipenuhi agar bisnis tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada kasus tindakan hukum. Bisnis internasional dapat dikatakan sukses berkembang jika memenuhi aspek legal, teknologikal, accounting, dan political environment. Oleh karena itu, dalam kali ini kami akan membahas tentang teori tentang bisnis internasional dan studi kasus dari keempat aspek tersebut sehingga akan mendapatkan analisa yang baik untuk kedepannya. Output pembahasan kali ini yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami aspek-aspek pada bisnis internasional. Yang kedua, mahasiswa memahami tentang berbagai studi kasus yang terjadi pada bisnis internasional. Dan output yang ketiga yaitu mahasiswa mengetahui bagaimana ruang lingkup perdagangan internasional. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahasan pokok dalam materi kali ini yang pertama yaitu legal atau lingkungan hukum, yang kedua yaitu lingkungan teknologi, yang ketiga lingkungan akuntansi, dan yang keempat adalah lingkungan politik. Yang pertama yaitu legal environment atau lingkungan hukum. Jadi sebuah bisnis internasional atau yang sering disebut dengan perusahaan multinasional karena telah beroperasi di berbagai negara harus mematuhi hukum-hukum di mana perusahaan tersebut berasal dan juga hukum-hukum di mana perusahaan tersebut beroperasi. Contohnya seperti Facebook yang berasal dari Amerika Serikat. Facebook harus mematuhi hukum-hukum yang ada di Amerika Serikat, dan juga ketika Facebook ingin memasuki pasar Indonesia, maka Facebook juga harus mematuhi hukum-hukum yang ada di Indonesia. Hukum-hukum tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas bisnis yang akan dilakukan. Contohnya yaitu suatu negara harus menyesuaikan peraturan atau hukum mengenai perdagangan di negara mereka dengan munculnya internet dan website yang membuat aktivitas perdagangan semakin berkembang. Contohnya Yahoo, sebuah platform media sosial, telah didenda oleh pemerintah Prancis sebesar $2.800 karena ditemukan bahwa Yahoo menjual perlengkapan neo-Nazi yang saat itu dilarang di Prancis. Walaupun Yahoo hanya menjual di situs mereka di Amerika Serikat, namun karena masyarakat Prancis yang memiliki akses ke website Yahoo di Amerika Serikat, sehingga hal tersebut dapat diketahui dan berakibat denda pada Yahoo. Contoh selanjutnya yaitu hukum tentang perlindungan privasi konsumen. Telah diketahui bahwa saat ini banyak website yang menggunakan cookies sebagai alat penunjang agar konsumen dapat melakukan pembelian ulang terhadap suatu produk. Di Amerika Serikat, perlindungan privasi konsumen dengan penggunaan cookies ini sangat lemah sehingga banyak website yang bertebaran menggunakan cookies tanpa seizin konsumen tersebut. Sedangkan di Eropa, hak untuk perlindungan privasi konsumen dengan penggunaan cookies ini sangat ketat sehingga hak privasi konsumen dapat terjaga dengan baik. Perbedaan sistem hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Perbedaan sistem hukum tersebut juga akan memengaruhi suatu perusahaan untuk menyelesaikan persoalan hukum di negara di mana mereka beroperasi. Contohnya di Amerika, mudahnya akses akan pengacara dan pengadilan yang netral dan tidak diskriminasi membuat para pelaku usaha lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka di pengadilan. Sedangkan di India, penyelesaian perkara yang sangat lambat oleh pengadilan karena ada jutaan kasus yang menumpuk membuat para pengacara menyarankan klien mereka untuk menyelesaikan hukum di luar pengadilan agar dapat terselesaikan dengan lebih cepat. Ada 4 sistem hukum yang umumnya digunakan oleh banyak negara. Sistem hukum yang pertama yaitu common law atau hukum umum. Common law adalah sistem hukum yang berdasarkan keputusan para hakim.
Keputusan itu nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sama di masa depan. Contoh beberapa negara yang menjadikan common law sebagai sistem hukum mereka adalah Inggris, Hong Kong, Barbados, Malaysia, dan beberapa negara bekas jajahan Inggris. Sistem hukum yang kedua yaitu civil law atau hukum sipil, atau bisa disebut juga dengan hukum perdata. Civil law adalah hukum yang didasarkan pada kodifikasi atau daftar terperinci tentang hal-hal yang dibolehkan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan. Contoh negara yang menerapkan civil law sebagai sistem hukum mereka adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, di Indonesia, civil law ini dapat terlihat jelas di penerapan undang-undang yang berisi pasal-pasal dan ayat-ayat tentang suatu perkara. Common law dan civil law juga memiliki perbedaan tersendiri. Sistem hukum yang ketiga yaitu religious law atau hukum agama. Hukum agama atau religious law adalah sistem hukum yang didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan secara resmi yang mengatur keyakinan dan penerapan agama tertentu. Contohnya yaitu Irak dan Arab Saudi yang menggunakan Al-Quran sebagai sistem hukum mereka dan bagaimana mereka mengambil suatu keputusan hukum. Sistem hukum yang keempat yaitu bureaucratic law atau hukum birokrat. Bureaucratic law adalah hukum yang didasarkan pada apapun yang dikatakan oleh birokrat negara, terlepas dari hukum formal negara tersebut. Sistem hukum ini biasanya digunakan oleh negara komunis dan negara diktator. Jadi apapun yang dikatakan oleh para birokrat seperti pemimpin negara tersebut akan langsung menjadi suatu ketetapan hukum dan diterapkan di sistem hukum negara. Selanjutnya yaitu how important is the rule of law. Rule of law atau supremasi hukum menyatakan bahwa sebuah negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Richard Posner, seorang ahli hukum, menyatakan rule of law that judges decide cases without respect to persons, that is without considering the social status, attractiveness, etc. of the parties and the lawyers. Yang berarti bahwa supremasi hukum berarti bahwa hakim-hakim memutuskan suatu perkara tanpa menghormati orang tersebut, yang berarti bahwa hakim tidak memandang status sosial, ketertarikan, dan lain-lain dari suatu partai atau pengacara. Artinya bahwa seorang hakim harus memutuskan suatu perkara secara netral berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Domestically oriented law atau hukum berorientasi domestik. Hukum berorientasi domestik adalah hukum negara yang berperan penting dalam membentuk peluang untuk suatu perusahaan bisnis internasional yang beroperasi di negara tersebut. Hukum yang berorientasi domestik ini meliputi beberapa hal seperti bagaimana perusahaan mengelola tenaga kerja, bagaimana pembiayaan operasi, pemasaran produk, dan juga perkembangan dan penggunaan teknologi. Suatu perusahaan juga seringkali mengubah teknik produksi mereka untuk mengikuti regulasi hukum atau hukum domestik di suatu negara. Selanjutnya yaitu laws directly affecting international business transaction atau hukum yang secara langsung berefek pada transaksi bisnis internasional. Beberapa hukum negara memang secara sengaja dibuat untuk mengatur aktivitas bisnis internasional. Sebuah negara juga dapat memberikan sanksi kepada negara lain atas suatu kebijakan yang tidak diinginkan. Salah satu contohnya yaitu sanksi embargo. Embargo adalah sanksi menyeluruh terhadap seluruh perdagangan pada negara tertentu. Selanjutnya yaitu ekstrateritorialitas atau hak kedaulatan negara yang berlaku di luar wilayahnya sendiri. Hukum selanjutnya yang berpengaruh langsung terhadap transaksi bisnis internasional yaitu pengendalian ekspor untuk produk berteknologi tinggi yang berpotensi dual use. Dual use di sini berarti bahwa suatu produk memiliki dua kemungkinan fungsi berbeda, yaitu untuk tujuan sipil ataupun tujuan militer. Law directed against foreign firm atau hukum yang ditunjukkan langsung kepada perusahaan asing. Sebuah negara dapat mengesahkan hukum yang secara eksplisit ditujukan kepada pemilik perusahaan asing. Beberapa hukum yang umum digunakan langsung kepada perusahaan asing. Yang pertama yaitu nasionalisasi, yang kedua privatisasi, dan yang ketiga adalah pembatasan hak kepemilikan. Selanjutnya yaitu dampak-dampak perusahaan multinasional di negara tuan rumah. Adanya suatu perusahaan multinasional di negara tuan rumah tentunya berdampak pada keadaan yang ada di negara tuan rumah. Dampak-dampak tersebut bisa dalam bidang ekonomi, politik, dan juga sosial.
Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif dari adanya perusahaan multinasional di suatu negara dalam bidang ekonomi yang pertama yaitu dapat menciptakan investasi langsung, yang kedua dapat membuka lapangan kerja bagi kontraktor, pekerja, dan pemasok lokal, yang ketiga adanya perusahaan multinasional tentunya membayar pajak kepada negara tuan rumah dan hal itu menguntungkan. Dan yang keempat yaitu adanya peningkatan ekonomi di negara tuan rumah. Namun ada juga pengaruh negatif dari adanya perusahaan multinasional. Adanya perusahaan multinasional di suatu negara membuat persaingan dengan perusahaan lokal dan membuat mereka kehilangan keuntungan. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Ketika Carrefour memasuki pasar di Cina, tentunya Carrefour membawa dampak positif dan juga dampak negatif terhadap perekonomian di Cina. Dampak positif masuknya Carrefour di pasar Cina adalah Carrefour memberikan penawaran dengan produk-produk yang lebih banyak, dengan brand-brand yang lebih banyak kepada masyarakat di Cina. Carrefour juga memberi layanan belanja dan fasilitas yang lebih nyaman dan juga lebih higienis. Sedangkan dampak negatif masuknya Carrefour di pasar Cina adalah memberikan persaingan yang ketat kepada toko-toko kecil yang ada di Cina, seperti kios-kios dan juga kalau di Indonesia mungkin toko kelontong. Toko-toko kecil tersebut akan berpotensi kehilangan keuntungan mereka karena mendapat persaingan yang lebih ketat dari Carrefour. Dampak yang selanjutnya yaitu dampak politik. Pengaruh politik muncul secara tidak langsung bagi suatu negara. Perusahaan yang telah besar di suatu negara terkadang memiliki kekuatan yang besar juga, dan ada kemungkinan untuk menyalahgunakan kekuatan yang besar tersebut. Dampak yang selanjutnya yaitu dampak budaya. MNC atau multinational company juga dapat mempengaruhi budaya masyarakat lokal dengan meningkatkan norma, standar, dan kebiasaan baru karena telah mengenalkan produk dan layanan baru yang belum ada sebelumnya. Perubahan atau dampak dalam budaya tersebut juga bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif. Penyelesaian sengketa bisnis internasional. Adanya suatu bisnis internasional di suatu negara tentunya tidak lepas dari masalah-masalah seperti sengketa dalam bisnis. Sebelum menyelesaikan sengketa pada bisnis internasional, umumnya ada pertanyaan yang harus dijawab untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu hukum negara mana yang akan diterapkan. Pertanyaan yang kedua yaitu di negara mana masalah tersebut harus diselesaikan. Pertanyaan yang ketiga, teknik apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan konflik, apakah litigasi, arbitrasi, atau negosiasi. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana penyelesaian akan ditegakkan. Dengan menjawab 4 pertanyaan ini tadi, maka dapat mengurangi ketidakpastian dan biaya dalam menyelesaikan sengketa. Salah satu undang-undang yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis internasional adalah Foreign Sovereign Immunities Act of 1967 dari Amerika Serikat yang mengatur bahwa tindakan dari pemerintah asing terhadap perusahaan Amerika Serikat umumnya di luar pengadilan Amerika Serikat. Undang-undang itu juga tidak menjamin kekebalan untuk aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara yang berdaulat. Sebelum masuk ke studi kasus, pada slide ini ada 2 gambar brand perusahaan yang telah terkenal. Yang pertama yaitu Clairol, sebuah perusahaan kosmetik asal Amerika Serikat, dan juga Rolls-Royce, yaitu perusahaan otomotif mobil dari Inggris. Ada kejadian menarik yang dialami oleh 2 perusahaan ini yang membuktikan bahwa kesalahan pemilihan nama produk dapat berakibat fatal. Clairol yang saat itu meluncurkan produk terbarunya, sebuah alat pengeriting rambut bernama Clairol Mystic, dan juga Rolls-Royce yang mengeluarkan mobil terbarunya yang bernama Rolls-Royce Silver Mist. 2 produk ini mengalami masalah ketika memasuki pasar di Jerman karena dalam bahasa Jerman kata mist, M-I-S-T, berarti kotoran hewan atau pupuk kandang. Maka dari itu masyarakat di sana menganggap sedikit aneh dengan penamaan yang menggunakan kata mist pada produk mereka. Kesalahan penempatan nama tersebut berakibat gagalnya produk dari Clairol dan Rolls-Royce untuk masuk ke pasar Jerman. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Pada studi kasus kali ini kami mengambil contoh kasus dari salah satu perusahaan hektokorn yaitu Apple, yang merupakan perusahaan teknologi multinasional terbesar yang berfokus pada consumer elektronik,
komputer software, dan online service. Lansir dari Wikipedia, Apple merupakan perusahaan teknologi terbesar dihitung dari pendapatannya sejak Januari 2021. Jadi ketika Apple meluncurkan produk pertamanya iPhone pada tahun 2007, ternyata merek dagang iPhone telah lebih dulu digunakan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi asal Meksiko, yaitu iPhone dengan huruf F. Walaupun hanya berbeda satu huruf, yaitu F dan PH, namun cara penyebutan yang sama membuat hal ini menjadi permasalahan dan termasuk dalam pelanggaran hak merek dagang. Pada tahun 2012, iPhone dari Meksiko menggugat Apple di pengadilan Meksiko. Gugatan tersebut berakibat Apple harus membayar ganti rugi kepada iPhone sebesar 40% penjualan iPhone dari Apple di Meksiko sebagai ganti rugi dari pelanggaran hak merek dagang. Permasalahan selanjutnya dialami oleh Apple ketika memasuki pasar di Brazil. Saat itu, perusahaan dari Brazil IGB Electronica SA dengan nama brand Gradiente melakukan pengajuan atas merek dagang iPhone di Brazil pada tahun 2000. Pengajuan tersebut disetujui oleh pengadilan Brazil dengan perjanjian hak atas merek dagang akan hilang jika tidak digunakan selama 5 tahun. Gradiente berhasil meluncurkan iPhone Neo One, dan adanya peluncuran iPhone Neo One dari Gradiente tersebut tentunya memperburuk Apple dalam memasarkan produknya di Brazil. Teknologi. Dimensi penting dari suatu negara adalah lingkungan teknologinya. Negara dapat mengubah atau membentuk lingkungan teknologinya melalui investasi. Dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warganya, negara tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja mereka. Investasi dalam infrastruktur dan modal manusia membuat negara-negara maju terus berkembang di pasar dunia, meskipun upah tinggi yang dibayarkan kepada pekerja di negara-negara tersebut. Cara lain untuk mengubah lingkungan teknologi suatu negara adalah transfer teknologi atau transmisi teknologi dari satu negara ke negara lain. Kesediaan perusahaan asing untuk mentransfer teknologi ke negara lain adalah tingkat perlindungan yang ditawarkan undang-undangnya terhadap hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual, hak cipta, merek dagang, nama merek, dan sebagainya merupakan aset penting. Hal ini sering menjadi dasar keunggulan kompetitif perusahaan atau kompetensi inti di pasar global. Bagian besar negara telah mengeluarkan undang-undang yang melindungi hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak-hak tersebut juga telah dipromosikan oleh berbagai perjanjian internasional. Di antaranya adalah Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri, atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Paris. Dan ada Konvensi Berne untuk perlindungan karya sastra dan seni. Dan ada Konvensi Hak Cipta Universal dan Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual terkait perdagangan atau bagian dari putaran Uruguay. Namun, tidak semua negara telah menandatangani perjanjian tersebut. Pemalsuan dan pencurian kekayaan intelektual sering terjadi dan dapat menyebabkan masalah perusahaan dan masyarakat lebih dari sekedar hilangnya pendapatan. Dalam banyak kasus, aset perusahaan yang paling berharga adalah nama merek. Adanya barang palsu juga dapat sangat merusak reputasi barang tersebut. Kemudian studi kasus teknologi pada perusahaan Google. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi mengakibatkan dunia saling berhubungan atau interconnected world. Manusia di seluruh dunia dapat saling berhubungan dalam waktu bersamaan melalui satelit, fiber optik, dan teknologi nirkabel atau wireless. Demikian juga perkembangan media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, Instagram, dan sebagainya menyeruak masuk ke telepon seluler kita melalui aplikasi media sosial tersebut sambil membawa berbagai informasi dari urusan domestik hingga urusan publik. Batasan publik dan domestik juga semakin tipis karena siapa saja merasa berhak untuk memposting urusan pribadinya jagat maya melalui media sosial.
Salah satu raksasa teknologi yang berkembang pesat akibat globalisasi yaitu Google. Google memiliki produk sekitar 106 aplikasi, dari Google Map hingga Google Translate, dari Google Mail hingga Google Arts and Culture. Selain itu, Google juga memiliki tautan hampir di semua aplikasi media sosial, termasuk Facebook, Twitter, Line, atau Instagram. Keberadaan Google sebagai anak perusahaan dari Alphabet di sejumlah negara tentunya menjadi permasalahan sendiri ketika ketentuan hukum setempat mempunyai aturan main yang jelas dalam hal perpajakan. Google menerima pesanan iklan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga keuntungan Google mencapai rata-rata sekitar 9.401 miliar US dollar per tahun setelah dikurangi biaya operasional untuk 900.000 server yang tersebar di 15 lokasi pusat data di 3 benua, yaitu ada Amerika, Asia, dan Eropa. Google disinyalir lalu membuka kantor perwakilannya di negara-negara dengan tarif pajak yang rendah dan banyak memberikan fasilitas pajak atau yang disebut dengan tax planning. Dari studi kasus tersebut, dapat ditemukan analisis perusahaan Google dan dampaknya terhadap perekonomian. Teknologi Google yang semakin berkembang pesat membuat Google menjadi perusahaan yang sangat dibutuhkan di dunia, atau bisa dikatakan bahwa Google telah mendominasi dunia. Dengan meningkatnya keuntungan Google akan mengakibatkan naiknya pajak perusahaan pada setiap negara, sehingga akan memunculkan masalah karena pada setiap negara memiliki batasan dalam hal perpajakan. Dan Google biasanya membangun perusahaan di negara lain dengan tarif pajak yang rendah supaya memberikan fasilitas pajak atau yang disebut dengan tax planning dengan skema double iris Dutch sandwich. Namun, skema tersebut memungkinkan Google memanfaatkan sistem perpajakan negara lain. Tax planning biasanya dilakukan dengan cara-cara lihai supaya tidak membayar pajak, menghindari pajak, ataupun jika harus membayar pajak dikenakan dengan harga yang sangat murah. Dari penawaran tersebut, Google menjual produk information technology atau IT sebagai intellectual property keluar Amerika Serikat dengan harga yang sangat tinggi dan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi jika dijual di Amerika, maka Google harus dikenakan tarif pajak yang sangat besar, sebesar 35%. Oleh karena itu, permasalahan perpajakan Google perlu ditinjau kembali. Selanjutnya kita membahas mengenai akuntansi. Jadi di dalam akuntansi ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada lingkungan akuntansi, yang kedua ada akar perbedaan bangsa, yang ketiga ada perbedaan praktek akuntansi, dan yang terakhir ada dampak akuntansi terhadap pasar modal. Nah, yang pertama itu lingkungan akuntansi. Jadi kebijakan dan prosedur sistem akuntansi yang berbeda dapat menyebabkan masalah operasional dan pengendalian dalam bisnis internasional. Nah, di dalam bisnis internasional terdapat 2 faktor informasi. Yang pertama ada informasi yang bersifat internal dan yang kedua ada informasi yang bersifat eksternal. Untuk informasi yang bersifat internal itu ditujukan kepada manajer perusahaan. Sedangkan informasi yang bersifat eksternal itu ditunjukkan kepada pemerintahan, terus ada investor dan lain-lain yang menyangkut pihak luar dari perusahaan. Selanjutnya ada akar perbedaan bangsa. Nah, di dalam akuntansi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada faktor ekonomi, faktor politik, faktor hukum, dan juga faktor budaya. Nah, faktor-faktor tersebut tentu berbeda di setiap negara, yang menyebabkan tujuan akuntansi di setiap negara tersebut juga berbeda-beda. Selanjutnya, akuntansi sendiri juga memiliki 2 hukum, yaitu hukum umum dan juga hukum kode. Hukum umum ini, prosedur akuntansi di negara-negara yang menggunakan hukum umum ini itu melalui Dewan Standar Independen seperti di negara Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan untuk hukum kode
Ini mengkodifikasi prosedur dan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Nah, hukum ini, praktek akuntansinya itu didasari oleh hukum. Akuntansi ini juga dipengaruhi oleh pasar modal. Di dalam perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, dalam meningkatkan modalnya itu melalui investor publik. Nah, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini menyajikan informasi yang akurat dan mendetail sesuai dengan yang ditetapkan oleh SEC. Namun pada saat kejadian Enron atau permasalahan Enron itu berubah menjadi Sarbanes-Oxley, yang dimana perundang-undangan ini menuntut untuk menyajikan informasi secara lebih mendetail dibandingkan dengan SEC. Nah, sedangkan di Jerman itu dalam meningkatkan modalnya itu melalui bank-bank besar. Jadi sangat sedikit informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Jerman. Selanjutnya ada perbedaan praktek akuntansi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntansi, yaitu ada faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya, dan juga faktor hukum yang akan menyebabkan berbedanya sistem akuntansinya. Nah, ini juga menyebabkan akuntan dalam memperlakukan masalah akuntansi yang dihadapi. Nah, perlakuan tersebut itu juga berpengaruh pada laba yang dilaporkan perusahaan, aset, dan tagihan pajak, dan lain-lain. Nah, di dalam revaluasi dan penilaian aset, ini dinilai berdasarkan biaya historisnya. Nah, di negara Belanda, yaitu dengan menaikkan nilai aset neraca untuk mencerminkan nilai penggantian aset yang sebenarnya. Sedangkan di Inggris dan Australia ini menggunakan kebijakan profesional dengan nilai aset atas biaya historis, biaya saat ini, dan campuran antara keduanya. Sedangkan di Amerika Serikat dan Jepang itu hal-hal yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris serta Australia itu dianggap ilegal. Selanjutnya ada dampak akuntansi terhadap pasar modal. Nah, perbedaan praktek akuntansi ini dapat mendistorsi kinerja yang dapat diukur dari perusahaan-perusahaan yang didirikan di berbagai negara. Banyak bank asing percaya bahwa Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat adalah tempat asing termudah untuk melakukan peminjaman karena kebijakan pengungkapan publik Amerika Serikat. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, di sini kami mengangkat tentang penerapan Undang-Undang Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat. Nah, apa sih Undang-Undang Sarbanes-Oxley itu? Jadi, Undang-Undang Sarbanes-Oxley itu aturan perundangan yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk mengharuskan setiap perusahaan yang ada di Amerika Serikat untuk menyajikan laporan keuangan secara lebih detail. Nah, Sarbanes-Oxley ini ditetapkan pada 2002 oleh presiden yang bertugas pada saat itu. Awal mula didirikan Sarbanes-Oxley ini dikarenakan ada permasalahan Enron, yaitu memanipulasi laporan keuangan yang pendapatannya lebih besar dari semestinya. Sarbanes-Oxley ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, Sarbanes-Oxley ini menyajikan informasi-informasi mengenai perusahaan tersebut secara detail, dan itu juga mempermudah para investor dalam mencari informasi. Sedangkan untuk kekurangan dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley ini itu membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang cukup mahal, sehingga untuk perusahaan-perusahaan kecil yang ada di Amerika Serikat mereka lebih memilih untuk keluar dari bursa. Selanjutnya yaitu politik.
Bagian penting dari setiap keputusan adalah menilai lingkungan politik dan perusahaan beroperasi. Hukum dan peraturan yang disahkan oleh setiap tingkat pemerintahan dapat mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan di negara tuan rumah. Undang-undang upah minimum mempengaruhi harga yang harus dibayarkan perusahaan untuk tenaga kerja. Peraturan zonasi mempengaruhi cara menggunakan dan undang-undang perlindungan lingkungan mempengaruhi teknologi produksi yang dapat digunakan serta biaya pembuangan limbah. Resiko politik. Resiko politik adalah setiap perubahan dalam politik yang dapat mempengaruhi nilai kegiatan bisnis perusahaan. Bagian besar resiko politik dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu yang pertama, resiko kepemilikan, di mana properti perusahaan terancam melalui perusahaan atau pengadilan. Kedua, yaitu resiko operasi, di mana operasi perusahaan yang sedang berlangsung atau keselamatan karyawan terancam melalui perubahan undang-undang, standar lingkungan, kode pajak, terorisme, pemberontakan pemerintah, dan sebagainya. Ketiga, yaitu resiko transfer, di mana pemerintah mengganggu kemampuan perusahaan untuk memindahkan dana ke dalam luar negeri. Keempat, yaitu resiko politik yang dapat diakibatkan tindakan pemerintah, seperti pengaturan undang-undang yang alih menaikkan biaya operasi, mendevaluasi mata uang, atau membatasi repatriasi. Politik juga dapat muncul dari tindakan non-pemerintah, kekerasan, dan tindakan terorisme. Selanjutnya yaitu studi kasus pada penerapan standar emas. Kasus penerapan standar emas dan dampaknya. Dampak dari depresiasi rupiah terhadap dolar ini amat dahsyat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kebijakan otoritas moneter yang atau tight money policy untuk membendung pelemahan rupiah dan menaikkan suku bunga, memaksakan bunga naik. Akibatnya, proyek-proyek terhenti dan sejumlah perusahaan-perusahaan kebakaran. Dampak selanjutnya adalah terjadinya PHK besar-besaran. Sembako dan juga harga barang-barang meningkat tajam sehingga membuat rakyat. Peristiwa yang lebih mutakhir adalah krisis keuangan yang melanda Argentina. Mata uang Argentina, peso, devaluasi hingga lebih dari 100% dari dolar Amerika Serikat yang menjadi patokan. Salah satu alasan utama kebijakan devaluasi ini adalah keputusan untuk menghentikan pematokan atau peso terhadap dolar Amerika Serikat yang oleh IMF dianggap tidak lagi dapat dipertahankan. Kegagalan strategi pemerintah dan kekacauan tersebut telah mempengaruhi situasi di negara-negara Amerika Serikat. Berdasarkan pemaparan di atas, sangatlah wajar jika kalangan mulai mempertanyakan faktor fundamental yang menjadi pemicu berbagai krisis tersebut. Mereka mulai mencari solusi alternatif yang dapat menstabilkan kondisi moneter dan keuangan, baik yang bersifat domestik atau yang bersifat internasional. Salah satu negara yang memberikan respon kuat dari instabilitas sektor moneter tersebut adalah Rusia. Pemerintah Rusia telah menyadari sifat spekulatif pasar uang dan ketidakstabilan yang diakibatkan oleh penerapan standar mata uang. Pada tanggal 9 2001, The Bank of Russia yang merupakan bank sentral Rusia mengedarkan mata uang emas yang menggunakan Chervonet. Dan mata uang emas tersebut menjadi alat pembayaran yang sah. Diharapkan dalam jangka pendek, orang-orang Rusia bersedia mengubah tabungan mereka dari mata uang dolar menjadi mata uang Chervonet, samping rubel yang saat ini beredar. Dalam jangka panjang, Rusia juga diharapkan dapat membuat perubahan yang besar dalam kebijakan
keuangan internasional. Di tengah kegalauan banyak negara yang berusaha melepas diri dari sistem keuangan dunia yang berporos pada kepentingan bangsa Amerika Serikat. Di samping dampak negatif yang telah diakibatkan oleh standar mata uang kertas atau flat money standard, motif tersebut juga dipicu oleh bukti historis kemampuan standar emas atau gold standard dalam menjaga stabilitas moneter selama kurang lebih 100 tahun hingga tahun 1914 ketika Perang Dunia I pecah. Pada masa tersebut, standar emas telah mampu mempertahankan stabilitas politik maupun internasional, serta mampu menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dalam waktu yang sangat panjang. Dikutip dari blog pada tahun 1999 bahwa ketika standar emas diterima sebagai alat pertukaran oleh sebagian negara, standar emas internasional yang bebas tanpa batas telah membantu percepatan pembagian tenaga kerja. Demikian, harus diakui bahwa kondisi demografi, ekonomi, politik, budaya, serta perkembangan teknologi masyarakat sangat saat telah mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan pada masa. Setidaknya, terdapat beberapa faktor fundamental yang dapat dikaji pada standar moneter tersebut dalam menciptakan stabilitas moneter dan keuangan dibandingkan dengan standar moneter lainnya, termasuk standar mata uang saat ini yang didominasi oleh dolar. Analisis dari kasus standar emas tersebut, nilai emas yang relatif stabil keamanan sebagai standar mata uang internasional dan pembayaran internasional. Sebagai ganjalan yang ada selama ini adalah mata uang Amerika Serikat. Amerika Serikat mengklaim dirinya sebagai negara adidaya yang tidak mata uang mereka, yaitu dolar, digantikan dengan emas atau dinar sebagai standar pembayaran nasional. Padahal dari kasus di atas dapat diketahui jika standar mata uang kertas banyak menimbulkan dampak negatif. Contohnya adalah tingginya inflasi karena nilai mata uang kertas yang fluktuatif, namun berbeda dengan nilai emas yang tetap tinggi dan tidak berfluktuatif. Selain itu, para pakar perekonomian dunia juga memberikan saran agar menjadikan emas sebagai standar keuangan global. Cara tersebut diyakini jalan yang terbaik untuk memberikan dan mengembalikan stabilitas global. Para pakar perekonomian ini juga mendukung negara-negara berkembang untuk menarik diri dari perekonomian global dan melepaskan diri dari kapitalisme pasar bebas yang disetir oleh Amerika Serikat. Pada umumnya, para ekonom sadar bahwa keruntuhan sistem mulai tetap tidak ada lagi suatu sistem moneter yang stabil. Oleh karena itu, masa depan sistem moneter internasional yang stabil dan terintegrasi atau disebut akan tetap diliputi banyak pertanyaan sampai masalah standar keuangan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.